Bab 082. Iya dok, lirih Diego. Vitamin sama susu ibu hamil dari dokter kandungannya Bu Bella masih ada? Tanya dokter Aulia. Masih dok, jawab Diego. Saya gak bakalan ngasih obat atau vitamin, lanjutin aja konsumsi yang udah diresepin sama dokter kandungannya Bu Bella, ucap dokter Aulia. Terima kasih dok, ucap Diego. Maklumin ya kalau misal Bu Bella sekarang jadi tambah manja atau suka marah-marah gak jelas, stok sabar, cinta sama sayangnya harus lebih digedein lagi, kekeh dokter Aulia. Pasti dok, ucap Diego mantap. Bella jadi kayak gitu juga gara-gara kamu. Kekeh Pak Fatur. Setelah mengucapkan terima kasih pada dokter Aulia, kami keluar dari ruangannya. Aku melihat Fadil, Om Hasan dan Dipta yang sedang mengajak bermain anak perempuan yang tadi bersama Diego. Dedek bayi baik-baik aja Ti? Tanya Fadil. Iya, cuman kaget aja katanya, cicitku. Alhamdulillah, ucap mereka kompak. Ini Mas Diego yang kecelakaan, lu ikutan heboh Ti, kekeh Dipta. Dip, SSSTTT. Diego menempelkan telunjuk di bibirnya. Kenapa? Tanya Dipta bingung. Biasa aja kali Kang, Bella gak sebaperan itu. Ucapku sambil mencubit pelan lengan Diego. 44. Nisa diantar oleh Fadil dan ayahnya kembali ke Smart Solution sedangkan Dipta membawa mobilnya sendiri. Ayah duduk di samping Burhan yang sedang menyetir, sedangkan aku duduk di belakang bersama Diego. Maafin Akang ya sayang, lirih Diego, dari tadi dia sama sekali tidak melepaskan genggaman tangannya. Udah atuh Kang, jangan minta maaf terus, nanti Bella jadi sedih lagi, protesku. Iya sayang iya, ucap Diego. Kamu tahu dari mana Ti, Diego kecelakaan? Tanya ayah. Dari berita ya, yang pakai mobil Rolls Royce di Jakarta kan bisa dihitung pakai jari, ucapku. Kamu gak ngabarin Bella? Tanya ayah pada Diego. HP-nya Diego kayaknya masih di mobil kayaknya, jawab Diego. Itu bukan alasan, ucap ayah. Diego asalnya gak bakalan bilang siapa-siapa kalau Diego kecelakaan ya, toh Diego juga gak apa-apa, Diego gak tahu kalau sampai diberitain, cicit Diego. Tapi kamu ngabarin Rida, ucap Pak Fatur. Dompet sama HP Diego gak tahu di mana, terus ayah dari anak perempuan tadi perlu dioperasi secepatnya ya, jadinya Diego nelepon Rida buat ngurusin administrasinya, ucap Diego. Pantes aja si Rida santai-santai aja pas kita ribut mau ke rumah sakit, kekeh Pak Fatur. Aku melepaskan genggaman tangan Diego, lalu mengapit lengannya dengan posesif. Akang kok baik banget sih. Bella kan jadi makin cinta, bisikku di telinganya. Diego mengulum senyumannya saat mendengar ucapanku. Saat sampai di mansion, di sana sudah ada Bu Andini, Nenek Dila, kakek Iqbar dan Aurel, mereka terlihat sangat khawatir. Bella, kamu gak apa-apa? Bu Andini langsung memegang tanganku saat aku melangkahkan kaki di ruang tamu. Bella baik-baik aja Bu, lirihku. Dedek bayi baik-baik aja? Tanya Aurel. Iya, jawabku. Alhamdulillah, ucap Nenek Dila. Yang kecelakaan kan Diego, kenapa semuanya malah nanyain keadaan Bella? Tanyaku bingung. Diego udah kalah pamor sama kamu ama dedek bayi Ti, ucap kakek sambil tertawa. Diego mengulum senyumannya saat mendengar ucapan kakeknya. Itu ceritanya gimana Fa, kamu bisa kecelakaan? Tanya kakek saat kami sudah duduk melingkar di ruang 45. Tamu. Diego lagi di perempatan jalan, teruskan lagi lampu merah kayak di jalan yang sebelah kirinya Diego, mobil sama motor-motor lagi anteng aja nungguin lampu hijau nyala.
Terus Diego lihat di arah berlawanan ada mobil ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi, kayaknya lagi mabok deh. Terus Diego halangin aja itu mobil biar gak nabrak motor-motor yang lagi diem di lampu merah, ucap Diego. Bukannya bangga, aku malah marah dan kesal mendengar cerita Diego. Akang gak takut kalau Bella jadi janda terus anak ini lahir udah jadi yatim. Cibirku. Neng, Akang juga udah perhitungin. Akang cuman nyenggol mobilnya dia pakai bodi belakang mobil Akang aja, ucap Diego. Mobil Akang ringsek tahu. Rajukku. Alhamdulillah Neng, airbagnya berfungsi dengan baik, jadi Akang gak kenapa-napa, lirih Diego. Banyak korban gak? Tanya Pak Fatur. Mobil yang nabrak itu akhirnya gak nabrak motor-motor yang lagi berhenti di lampu merah, tapi jadinya nabrak pembatas jalan, tapi ada 2 apa 3 motor gitu ya yang tetap keseret sama itu mobil, kalau yang lainnya cuman luka-luka biasa aja, ada 1 orang yang retak tulang dan yang paling parah itu ayah dari anak yang Diego gendong tadi, ucap Diego. Saya bangga sama kamu Diego, ucap kakek. Udah kayak pahlawan-pahlawan di film aja nih Kak Diego, puji Aurel. Udah ketahuan itu siapa yang nyupir mobil ugal-ugalan? Tanya Pak Fatur. Diego belum update lagi beritanya, paling nanti ada yang ngehubungi Burhan atau Rida, ucap Diego. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja, nenek sampai lemes tadi dengar kamu kecelakaan, ditambah Bella yang tiba-tiba sakit perutnya, ucap nenek Dila lega. Baik-baik ya di sana dedek bayi, ayah Diego udah baik-baik aja, ucap Bu Andini sambil mengelus perutku. Aurel, temenin Bella ke kamarnya, perintah Pak Fatur. Sepertinya ada hal yang akan mereka diskusikan tanpaku. Iya ya, ucap Aurel. Aurel memapahku ke kamar, lalu dia membaringkan tubuhku dan menyelimutinya hingga ke dada. Aurel bikinin susu ya mbak, ucap Aurel. Aku menganggukkan kepalaku. 5 menit kemudian, Aurel masuk ke dalam kamarku dengan segelas susu hangat di tangannya. Aurel membantuku untuk duduk dan menyerahkan susu hangat padaku. Mbak abis nangis ya? Tanya Aurel. Enggak, dustaku. Ngaku aja, itu matanya kayak kodok, jelek. Ucap Aurel. Nih bocah masih aja sableng kalau sama gue, kekehku dalam hati. Jangan sedih mbak, entar dedek bayinya ikut-ikutan sedih, ucap Aurel. 46. Iya, ucapku malas. Lagian mukanya mbak itu antagonis gak cocok kalau sedih, nangis atau menyek-menyek kayak gitu, cibir. Aurel. Aku tertawa saat mendengar ucapan Aurel, bisa-bisanya dia menyebutku antagonis di saat mukanya sendiri udah kayak bawang merah. Batu antagonis cuman sama orang resek aja, sinisku. Aurel mencebikkan bibirnya karena secara tidak langsung aku menyebutnya resek. Jangan sedih lagi ya mbak, semuanya udah baik-baik aja, ucap Aurel. Kamu nyanyi dong sambil joget. Pintaku. Hah? Tanya Aurel bingung. Biar mbak sama dedek bayinya gak sedih lagi, hibur dong. Jawabku. Tatapi, ucap Aurel. Dedek bayinya sedih nih. Rajukku. Iya, ucap Aurel. Aurel membuka ponselnya, entah apa yang akan dia lakukan, aku hanya sabar menanti apa yang akan Aurel perlihatkan di hadapanku. Aurel menyetel lagu tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan, lalu dia berjoget ria menirukan gerakan yang sedang viral di aplikasi Tokta itu. Aku tertawa terbahak-bahak melihat Aurel yang totalitas berjoget ria di depanku. Aurel memasang wajah sok imut saat menirukan gerakan lagu tiba-tiba aku melayang, hingga aku ingin menenaboknya dengan sendal swallow. Ceklek. Pintu kamarku dibuka oleh Diego. Aurel tidak menyadari Diego yang masuk ke dalam kamar, mungkin karena dia fokus berjoget ria.
Saat Aurel selesai menari, aku dan Diego bertepuk tangan sambil tertawa. Ih mbak, kenapa gak bilang-bilang ada Kak Diego? Raung Aurel. Kenapa emangnya? Tanya Diego. Harga diri si Aurel turun goceng, jawabku sambil tertawa. Jangan-jangan kamu suka joget-joget di Tokta ya? Selidik Diego. Enggak ih. Aurel cuman lagi hibur dedek bayi. Aurel mencebikkan bibirnya. Hahaha, temenin dulu ya mbaknya, kakak mau mandi dulu, pinta Diego pada Aurel. Iya kak, ucap Aurel. Parah ih, mbak gak kasih tahu kalau ada Kak Diego, kan Aurel joget cuman buat dedek bayi, ucap Aurel saat Diego masuk ke dalam kamar mandi. Iya maaf, kekehku. Sidang kamu udah beres? Tanyaku. Udah mbak, tinggal nunggu wisuda aja, jawab Aurel. 47. Lancar? Tanyaku. Lancarlah, jawab Aurel. Cum laude? Tanyaku lagi. Pastinya. Sombong Aurel. Mau minta apa sama Kang Diego? Tanyaku. Minta apa ya mbak enaknya? Tanya Aurel balik. Lah malah nanya, kekehku. Yang ngasih ide kek? Ucap Aurel. Kamu ada niatan S2 enggak? Tanyaku. Mau sih, cuman lagi asyik magang sekarang, keke Aurel. Kamu kenapa gak kuliah di luar negeri? Tanyaku. Ibu gak ngizinin, jawab Aurel. Aku menganggukkan kepala. Melepaskan anak gadis di negeri orang memang sebuah keputusan sulit untuk seorang ibu, apalagi anaknya manja dan polos kayak si bawang merah ini. Kamu masih suka gaul sama geng cabe-cabean kamu? Tanyaku. Enggak, mereka suka ngomongin Aurel di belakang ternyata, nyebelin. Jawab Aurel. Kamu pinter-pinter cari temen, cari yang tulus, nasihatku. Aurel menganggukkan kepalanya. Di depan aja pada manis, tapi pas di belakang mereka ngatain Aurel anak pelakor. Aurel kira mereka cuman ngomongin musuh-musuh kita aja, ternyata Aurel yang jelas-jelas teman mereka aja diomongin kayak gitu, curhat Aurel. Kamu tahu kan, kamu bukan anak seorang pelakor. Tanyaku sambil menatap lurus manik Aurel. Tapi orang-orang bilangnya gitu mbak, cicit Aurel. Aku yakin, tidak ada satu orang pun yang menjelaskan permasalahan tentang hubungan cinta antara Pak Fatur, Bu Arumi dan Bu Andini pada Aurel. Aurel, ibu kandungnya Kang Diego yang milih ibu kamu buat gantiin posisi beliau. Bu Andini tidak pernah merebut Pak Fatur, tapi Bu Arumi sendiri yang menyerahkannya agar Pak Fatur dan Diego agar mereka tidak kehilangan sosok istri dan ibu, ucapku. Air mata Aurel leleh dari mata indahnya, lalu dia memeluk tubuhku dengan erat. Selama ini Aurel selalu berpikiran ibu itu emang pelakor. Aurel juga gak pernah nanya sama ibu karena Aurel takut denger jawabannya, isak Aurel. Jahat banget Bu Andini gak nyerita sama anaknya sendiri, batinku. Udah gak apa-apa kamu punya pikiran kayak gitu, yang penting sekarang kamu udah tahu faktanya kayak gimana. Kang Diego juga asalnya salah paham, tapi sekarang dia udah tahu dan sadar kalau Bu Andini dan kamu beneran tulus sama Diego, ucapku sambil membelai punggung Aurel. Aurel, kenapa mbaknya dibikin nangis lagi? Tanya Diego saat keluar dari kamar mandi. 48. Aurel Kang yang nangis, bukan Bella, kekehku. Enggak, Aurel gak nangis. Ucap Aurel melepas pelukannya dan menghapus air mata di pipinya. Dikira kakak buta apa? Cibir Diego. Si Aurel lagi sedih katanya, dia udah sidang terus cum laude, terus dia bingung mau nagih hadiah sama Akang, ceplosku. Aurel menatap horor ke arahku. Sedangkan aku mengedipkan sebelah mataku padanya. Kamu mau hadiah apa? Tanya Diego pada adiknya.
Mau jalan-jalan ke Paris sama Itali katanya, mau kedatang ke banyak fashion show di sana, biar ada ide buat dia bikin desain baju, jawabku. Aurel terlihat takjub saat mendengar ucapanku. Oh ya udah, kapan mau ke sana? Tapi ditemenin ibu ya, gak boleh sendiri ke sana, ucap Diego. Iya kak, makasih, ucap Aurel senang. Mbak pinter banget sih, bisik Aurel. Masa baru tahu? Kekehku. Tok tok. Seseorang mengetuk pintu kamar. Ya, teriak Diego. Ceklek, pintu kamarku dibuka. Aurel, ayo pulang, ucap Bu Andini. Iya Bu, ucap Aurel. Bella, kami pulang dulu, kamu banyak istirahat, ucap Bu Andini. Iya Bu, ucapku. Udah, gak usah nganterin kami, kamu tiduran aja, ucap Bu Andini saat aku akan bangkit dari kasur. Hati-hati di jalan Bu, ucapku. Aurel melambaikan tangannya padaku saat dia meninggalkan kamarku. Neng, makan ya? Belum makan siang kan? Tanya Diego. Akang sini dulu, pintaku. Ada apa sayang? Tanya Diego sambil duduk di sampingku. 10 menit, ucapku sambil memeluk Diego. Jangankan 10 menit, 2 jam juga boleh, ucap Diego sambil membelai punggungku. Aku menyelipkan wajahku di ceruk leher Diego dan menghirup aroma tubuhnya. 2 jam yang lalu aku hampir mati saat membayangkan bahwa aku tidak akan pernah lagi menghirup aroma tubuh Diego lagi. Mana aja yang luka Kang? Tanyaku. 49. Di sini sama lebam di sini, ucap Diego sambil memperlihatkan luka baret di lengan dan keningnya, lalu dia mengangkat kaos hitam yang sedang dipakainya. Akang cepat sembuh, aku mencium lengan, kening dan luka lebam di sekitar tulang rusuknya. Langsung sembuh Neng lukanya, obatnya mujarab banget, ucap Diego sambil tersenyum lebar. Lalu aku kembali memeluk Diego. Kemarin aku sebal kalau Diego dekat-dekat denganku, namun sekarang aku menempelinya seperti permen karet. Bumil emang labil kali ya. Akang janji, kalau ada apa-apa, Neng orang pertama kali yang Akang kabarin, lirih Diego. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Akang tadinya gak bilang biar Neng gak khawatir, malah jadi gini kejadiannya, ucap Diego. Bella takut banget akan kenapa-napa, aku mengeratkan pelukanku. Maaf ya sayang, bikin kamu khawatir, ucap Diego. Bella ngerasa jadi orang jahat Kang, Bella ngerasa egois karena marah akan ngelakuin hal heroik yang nyelamatin banyak orang, Bella gak suka. Ucapku. Iya sayang, gak apa-apa, Akang ngerti, ucap Diego. Bella jahat ya Kang? Tanyaku sambil melepaskan pelukan Diego. Gak Neng? Akang juga pasti marah sama Neng kalau misal Neng ngorbanin diri buat orang lain sampai bahayain nyawa Neng sendiri, ucap Diego sambil membelai pipiku. Bella cinta sama Akang, cicitku. Akang lebih cinta sama kamu Neng, ucap Diego. Aku kembali memeluk tubuh Diego. Ada untungnya juga Akang kecelakaan, kekeh Diego. Apa Akang bilang? Sinisku. Enggak sayang, Akang salah ngomong, ucap Diego. Bunda sama dedek bayi udah gak marah lagi kan sama ayah? Tanya Diego. Iya bunda, ucapku sambil tertawa. Kita harus ganti nama panggilan Neng, Mas antar kalau udah ada dedek bayi, masih manggil Akang sama Neng sih. Kalau dedek bayinya ngikutin manggil Diego Akang gimana? Tanya Diego. Mau dipanggil apa? Tanyaku. Ayah bunda. Saran Diego.